Hai semuanya. Nah, pertama-tama kita klarifikasi dulu ya. Apa sih artinya jadi generasi sandwich? Bayangin aja lo ada di tengah roti, atasnya ada orang tua yang udah tua dan butuh dukungan, bawahnya ada anak yang masih kecil atau lagi sekolah yang juga butuh perhatian. Ya gitu deh, lo jadi yang terjepit antara dua generasi yang bergantung ke lo. Di Indonesia yang paling banyak jadi generasi sandwich adalah orang umur 30-45 tahun, pas lagi di puncak tugasnya sebagai tulang punggung keluarga. Beda banget sama dulu kan? Dulu mungkin cuma fokus ngurus anak doang, tapi sekarang bisa aja lo lagi ngasih uang buat kuliah anak tapi tetap harus bayarin obat orang tua yang lagi sakit. Bukan cuma keuangannya kepanasan, tapi juga emosi dan waktu. Bingung mau ngasih perhatian kemana duluan. Secara global, ini udah jadi tren loh. Di Amerika Serikat atau Jepang, 1 dari 5 orang dewasa tengah jadi generasi sandwich. Di Indonesia sendiri, data OJK tahun 2025 bilang lebih dari 40% orang umur 35-40 tahun lagi merawat orang tua dan anak secara finansial. Kenapa ini penting banget di tahun 2025? Karena generasi milenial yang sekarang berumur 27-42 tahun mulai ngadepin orang tua yang udah pensiun atau tua. Anak-anaknya mulai masuk SMA atau kuliah dan biayanya mahal banget. Ekonomi kita masih terjepit di middle income trap, gaji naik lambat tapi harga semuanya naik cepat. Pandemi kemarin juga bikin tabungan keluarga dan kesehatan orang tua jadi lemah, makanya mereka lebih bergantung ke anak. Sekarang kita juga bakal ngobrol kasus nyata. Ada teman gue yang kerja di Jakarta, umurnya 37 tahun, dia juga jadi generasi sandwich. Ceritanya bener-bener relate dan bikin ngerti gimana tantangannya. Kita juga bisa ngobrol seputar pengalaman lo sendiri kalau ada yang udah pernah atau lagi jadi generasi sandwich. Oke, sekarang kita bahas faktor budaya yang bikin ini terjadi. Kita tahu kan, di Indonesia nilai ketaatan ke orang tua itu sangat kuat. Dari kecil kita diajarin kalau orang tua udah berkorban banyak buat kita. Jadi kalau mereka tua, giliran kita yang harus bayarin. Beda banget sama Barat. Di situ orang tua seringkali mandiri atau tinggal di panti jompo. Tapi di sini tinggal di panti jompo seringkali dianggap malu atau tanda keluarga gagal. Jadi meskipun keuangan lagi kenceng, lo tetap merasa harus ngurus orang tua. Lagi-lagi struktur keluarga juga berubah. Dulu keluarga besar banget, tinggal bareng sama nenek, kakek, paman, bibi. Jadi beban ngurus orang tua dibagi-bagi. Tapi sekarang keluarga cenderung kecil, banyak yang anak tunggal atau cuma satu saudara. Tambah lagi banyak orang muda pindah ke kota buat kerja. Jarak jauh tapi tanggung jawab finansial tetap ada. Bayangin aja, lo kerjanya di Jakarta, orang tuanya di Solo, lo tetap harus ngirim uang tiap bulan meskipun jarak jauh. Masyarakat juga punya harapan tinggi banget ke orang dewasa yang udah berkeluarga. Lo harus bisa ngurus anak, orang tua, bahkan kerabat jauh kalau mereka butuh. Kalau lo nggak bisa, ada yang ngomong, lo nggak bertanggung jawab ya? Atau lo nggak menghargai keluarga? Contohnya, cewek yang kerja penuh waktu di Jakarta, dia harus pulang kampung tiap bulan, bayarin obat orang tua, ngurus suami dan anak, bingung kan? Akhirnya banyak yang lupa ngurus diri sendiri, kurang tidur, nggak ada waktu olahraga, dan stres terus. Sekarang kita bakal diskusi ringan, gimana cara nyeimbangi nilai budaya kita yang menghargai orang tua, tapi nggak bikin generasi muda terlalu terbebani. Ada ide apa nggak sih buat bikin beban lebih ringan? Ini yang paling bikin pusing banget, faktor ekonomi. Yang pertama, orang tua kita banyak yang nggak siap pensiun. Banyak generasi sebelumnya dari baby boomer atau Gen X, literasi keuangannya rendah, nggak ada tabungan, asuransi pensiun atau investasi. Alasannya, kadang mereka kerja di sektor informal yang nggak ada program pensiun atau cuma ngelakuin cukup makan hari ini aja dan nggak mikir jangka panjang. Hasilnya, mereka bergantung sepenuhnya ke anak. Data BPS tahun 2025 bilang lebih dari 60% orang tua di Indonesia ngambil uang dari anak sebagai sumber utama. Padahal biaya hidup sekarang mahal banget. Makan, tempat tinggal, listrik, semuanya naik harga, terutama biaya pendidikan anak. Kuliah di swasta bisa sampai 50-100 juta per tahun per anak. Bayangin aja lo gaji bulanan 15 juta, 5 juta buat kuliah anak, 4 juta buat orang tua, sisanya buat kebutuhan keluarga. Nggak ada sisa buat tabungan. Biaya kesehatan juga bikin kepanasan. Orang tua yang tua pasti sering sakit dan biaya rawat inap di rumah sakit swasta mahal banget, jutaan per hari. Meskipun ada BPJS, banyak perawatan dan obat yang gak tercakup, jadi lo harus bayar tunai. Tambah lagi, anak juga bisa sakit dan harus imunisasi, perawatan, semuanya butuh uang. Dan yang paling parah, gaji naik lambat tapi harga semuanya naik cepet. Banyak yang pengen cari kerja sampingan, tapi waktu udah habis sama kerja utama dan ngurus keluarga. Sekarang kita bakal lihat data nyata tentang kenaikan harga dan gaji di Indonesia, juga contoh hitung-hitungan anggaran buat keluarga yang jadi generasi sandwich. Pastinya bikin ngerti gimana situasinya. Kita juga bisa ngobrol cara menghemat uang sehari-hari yang benar-benar works. Oke, sekarang kita bahas apa yang pemerintah dan sistem sosial bikin atau nggak bikin yang bikin ini semakin parah. Yang pertama, jaminan sosial kita masih kurang lengkap.
Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia kerja di sektor informal, sekitar 80%. Tapi program pensiun buat mereka masih minim. Yang Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan ada, tapi banyak yang nggak daftar atau cuma bayar iuran minimal yang manfaatnya kecil. Program bantuan buat orang tua juga masih sedikit. BLT ada, tapi jumlahnya seringkali nggak cukup buat makan sehari-hari. Panti jompo yang bagus dan terjangkau juga jarang, terutama di daerah pedesaan. Untuk pendidikan, meskipun ada beasiswa, biaya kuliah swasta masih terlalu mahal. Banyak mahasiswa harus pinjam uang yang nanti jadi beban orang tua. Kebijakan kesehatan juga masih butuh perbaikan. BPJS mencakup banyak orang, tapi kualitas layannya kadang kurang. Banyak rumah sakit nggak mau nerima BPJS atau minta uang tambahan. Obat mahal atau perawatan khusus nggak tercakup, jadi lo harus bayar sendiri. Dan yang paling penting, sampai sekarang nggak ada kebijakan pemerintah yang khusus buat generasi sandwich. Nggak ada bantuan uang, cuti kerja khusus, atau program dukungan emosional. Bikin lo merasa sendirian. Pertama, kita bahas dampak dari fenomena ini. Bagi diri sendiri pasti stres banget, keuangan kencang, emosi lelah, kesehatan jadi jelek. Banyak yang dapat tekanan darah tinggi, kecemasan atau depresi karena terlalu banyak tanggung jawab. Waktu juga habis, nggak ada waktu buat pasangan, anak, atau hobi sendiri. Bagi masyarakat ini juga berdampak. Orang yang stres dan lelah pasti kurang produktif ya kerja. Angka utang rumah tangga juga naik. Banyak yang harus pinjam uang buat mencukupi kebutuhan. Bahkan, generasi sandwich ini seringkali lupa ngisi tabungan pensiun diri sendiri. Jadi nanti mereka bisa jadi beban buat anak mereka lagi. Tapi tenang, ada cara ngatasinya loh. Ini yang bisa lo lakuin. Pertama, atur anggaran dengan baik. Buat daftar pengeluaran, prioritas yang penting, kurangi yang nggak perlu. Misalnya ganti beli makanan kemasan jadi masak sendiri, bisa hemat banget. Kedua, bikin tabungan dan asuransi. Sisakan uang dana darurat minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan, beli asuransi kesehatan buat semua keluarga, dan mulai tabung pensiun sejak dini. Ketiga, komunikasi sama keluarga. Bicarain sama saudara-saudara buat bagi tanggung jawab ngurus orang tua. Beritahu orang tua dan anak tentang kondisi keuangan lu biar mereka ngerti batasan lu. Keempat, jangan lupa ngurus diri sendiri. Ambil waktu buat diri sendiri tiap hari. Bahkan cuma 15 menit buat minum kopi atau dengerin musik, olahraga rutin, makan sehat, tidur cukup. Kalau stres, ceritain ke teman atau konselor. Kelima, cari pendapatan tambahan. Bisa jual barang online, ngasih jasa, atau pelajari keterampilan baru yang bisa bikin uang tambahan. Keenam, manfaatkan layanan yang ada. Daftarin orang tua ke program bantuan pemerintah kalau memenuhi syarat. Gunakan layanan perawatan orang tua yang terjangkau atau cari beasiswa buat anak. Untuk masa depan, kita harap pemerintah, swasta, dan masyarakat bisa bareng-bareng bantu generasi sandwich. Pemerintah bisa bikin kebijakan yang lebih baik tentang jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Swasta bisa kasih fasilitas kayak jam kerja fleksibel atau program dukungan keluarga. Semoga nanti generasi depan gak harus mengalami kesulitan yang sama. Sekarang kita bisa berbagi tips dan trik yang udah lo coba sendiri dan berhasil. Saling berbagi dong biar semua lebih ringan. Coba tulis di kolom komentar ya. Agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang, tolong bantu like, share, subscribe, dan komen ya. Terima kasih banyak.